juga banyak amalnya, tapi amalnya tuh baik. Ya kalau amalnya baik banyak kan lebih bagus lagi. Maka itu penting daripada ibadah-ibadah kita tuh diisi sisi akhlaknya. Sisi akhlak tuh kalau bahasa ulama dulu namanya tasawuf. Kalau orang sekarang karena rada anti sama tasawuf nyebutnya tazkiyatun nafs. Tapi apapun namanya tazkiyatun nafsi atau tasawuf atau kashful asrar atau tanazulul anwar, macam-macam namanya, tapi pada intinya ilmu itu yang berbeda-beda nama itu semua mengajarkan akhlak dalam beribadah. Dan memang semua ibadah yang Allah turunkan intinya adalah kita berakhlak kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kan memang begitu. Wa bu'itsu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi Muhammad. Aku tidak diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Dalam surat Ali Imran ayat 173 saya lupa. Wa qad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi kata Allah, Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang mukmin ketika Allah menjadikan satu di antara mereka sebagai rasul. Buat apa tugas rasul? 3. Yatlu 'alaihim ayatihi. Rasul membacakan, mentilawahkan ayatnya. Ini kalau kita buka konteksnya, maksudnya Rasul itu tugasnya dakwah tauhid, menjelaskan keesaan Allah, memberikan bukti keberadaan Allah. Karena ayat-ayat Allah kan bukan cuman ayat yang dibaca, tapi ayat yang kata kalau bahasanya Zainuddin MZ, ayat kauniyah, kan begitu. Ayat yang ada di muka bumi ini, alam ini. Itu yang dibaca oleh Rasul buat kita. Rasul nunjukin kita keesaan Allah. Rasul nunjukin kita wahdaniyat, keesaan dalam fi'il Allah, bahwa tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin dan kehendak Allah. Yang kedua kata Allah, wa yuzakkihim. Tugas Rasul apa? Yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka. Baru nomor 3, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi Muhammad ajarin Al-Quran, ajarin hikmah sunnah Nabi. Jadi nomor 3 itu maksudnya syariat Islam, ngajarin sholat, puasa, zakat. Tapi nomor pertama tauhid, mengesahkan kepada Allah dulu. Orang-orang harus tahu bahwa Tuhannya itu Allah. Jangan sampai cuma ngaku doang tapi di otak pikirannya masih ada orang lain yang bisa menyelamatkan. Kan itu sekarang banyak begitu tuh, ngakunya iman tapi di otaknya tuh ya itu, alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah dia ngomong, sejak merah burung perkutut nih dagangan laku mulu Ustaz. Wah, burung perkutut gitu. Alhamdulillah Ustaz, ini sejak pakai gesper nih, pakai amben kata dia. Jangankan perawan, nenek lemes lihat saya Ustaz. Wah, nenek memang lemes mulu kan. Udah nenek emang lemes mulu. Kan gitu. Habis itu tazkiyahim, tazkiyah, tasawuf kan gitu, tasawuf. Jadi memang ilmu tasawuf atau sekarang yang kita sebut tazkiyatun nafs itu memang tugasnya Nabi. Memang Nabi sudah datang mengajarkan itu. Kan iya. Lebih jelasnya Jibril ketika datang kepada Nabi Muhammad. Dulu cerita masyhur kan, cerita tentang ada orang yang datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai pakaian putih banget, rambutnya kelimis, orang-orang nggak ada yang kenal. Mestinya kan kalau orang-orang nggak ada yang kenal berarti ini orang dari jauh, tapi nggak ada bekas perjalanan jauh. Bajunya putih bersih wangi, rambutnya kelimis, orang kagak ada yang kenal. Tahu-tahu duduk depan Nabi Muhammad, ditempelin dengkul ketemu dengkul. Jadi kayak duduk tahiyat awal tuh, begitu ketemu dengkul. Lalu Nabi Muhammad ditanya, ya Muhammad, mal Islam? Islam itu apaan? Wa mal iman? Iman itu apaan? Wa mal ihsan? Ihsan itu apaan? Kata Nabi Muhammad, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Enggak tahu,
Orang yang ditanya atau orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya. Maksudnya saya nggak tahu. Dijelasin tuh sama Jibril. Iman itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir. Islam apaan? Islam syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ihsan apaan? Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innallaha yarah. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah dan kau yakin melihat Allah. Tapi kalaupun kau tidak yakin melihat Allah, maka yakinilah bahwa Allah melihat kamu, gitu. Jadi kalau iman tuh jadinya ilmu tauhid, nah kan ilmu tauhid akidah kan ngajarinya iman. Iman kepada Allah gimana bentuknya, iman kepada malaikat bagaimana rupanya. Maksudnya bukan bentuk Allah, bagaimana iman kepada Allah, sifat-sifat Allah, iman kepada malaikat. Yang katanya malaikat la zukuran wala inasan, malaikat bukan laki bukan perempuan, wala mukhannas bukan juga bencong kan. Jadi malaikat nggak laki nggak perempuan. Iman kepada kitab Allah, itu bagian ilmu tauhid. Habis itu Islam bagiannya syariat tuh, fikih tuh, taharah, puasa, sholat, zakat dan seterusnya. Tapi ihsan yang ketiga yang Jibril bawa, tiga tuh, iman, Islam, ihsan. Engkau beribadah kepada Allah tapi hatimu yakin bahwa Allah melihatmu. Dari mana ini hati bisa yakin? Kebersihan hati. Dari mana kebersihan hati bisa kita dapat? Itu sifat buruk keluarin dulu. Sifat buruk keluarin namanya takhalli. Itu yang inti daripada ilmu tasawuf kan itu. Mengeluarkan sifat buruk lalu kemudian memasukkan sifat-sifat terpuji, takhalli, tahalli, tajalli. Lalu kemudian kita naik derajat di sisi Allah, bisa beribadah sambil melihat Allah, meyakini bahwa Allah melihat kita, gitu. Nah cuman saya nggak tahu belakangan ini rada kurang demen orang sama ilmu tasawuf. Romannya ilmu tasawuf jelek banget begitu, romannya begitu. Tahu di sini begitu juga apa enggak begitu. Nah, emang bener ada orang-orang sufi yang rada brengsek, ada tuh. Memang bukan sufi, sok-sokan doang itu dia. Orang sholat ke masjid dia bilang, ngalah aneh mah sholatnya di Mekah gitu dia. Lah orang sholat zuhur di Mekah masih pagi, lu mau sholat duha kan gitu. Di Mekah itu masih pagi, beda 4 jam kan ya orang kan itu tuh. Jadi kita di Indonesia udah pagi, di sana masih subuh kan. Itu kan emang rada brengsek, ada tuh yang kayak gitu tuh, yang ngaku-ngaku sufi begitu, nggak mau beribadah, yang penting hati terikat sama Allah. Itu kan brengsek itu namanya. Makanya ada ungkapan man tasyarra'a duna tahaqqaqa, siapa yang syariat doang tapi tidak mengambil hikmah di dalam syariat tersebut, faqad tafassaqa. Fasik itu, fasik dalam arti ibadahnya kosong, tidak ada nilai. Sholat ya sholat, puasa ya puasa, habis puasa nipu orang ya jalan terus saja kan. Kan ya, habis sholat bohongin orang yang terus saja itu. Tapi sebaliknya, wa man tahaqqaqa wa lam yatasyarra, tapi siapa orang yang cuman hakikat doang, sok-sok ngebersihin hati doang, tapi syariat nggak dijalanin, faqad tazandaqa. Oh tuh zindik tuh. Orang zindik tuh ini apa, setan army itu kalau bahasa keren. Itu pasukan setan itu. Gitu. Akhirnya ibadah diremehin. Udah sholat enggak usah. Yang penting hati terikat kepada Allah. Kan begitu. Kan gitu trennya. Emang kita bukan cuman ilmu sufi doang, ilmu tasawuf doang, ilmu lain juga banyak orang-orang brengseknya. Kan iya. Di ilmu fikih ada ulama-ulama atau mungkin bukan ulama yang bikin fatwa sembarangan. Itu kan juga brengsek-brengseknya ilmu tuh. Dulu di Mesir ada orang bikin fatwa, katanya perempuan laki-laki dewasa kalau sekantor sama perempuan
dia boleh nyusu sama teman sekantornya. Atau ikan pernah gak dengar fatwa gitu? Katanya biar jadi mahram. Kalau udah jadi mahram kan sekantor, sekamar sekantor jadi nggak. Akhirnya suruh nyusu kan. PA banget tuh orang. Kan ya? Dia ada yang bikin fatwa macam-macam. Di hadis, ilmu hadis banyak juga orang brengseknya. Yang bikin malsuin hadis itu kan juga banyak. Jadi orang-orang brengsek di dalam disiplin ilmu tidak bisa merusak ilmu itu sendiri. Makanya nyari ilmunya jangan dari orang brengsek. Kan begitu. Jadi itu sekilas tentang apa namanya syariat Islam. Memang